Selamat petang dan selamat penundaan Sabat kepada kita semua, dan selamat datang ke Sandan Worship kita. Bagi memulakan acara Sandan Worship kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang pertama, Heart of Worship. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Total weekend work, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. Untuk lagu yang kedua, mari kita nyanyi lagu Still. Cover
soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you, our God. I will be still and know you, our God. Untuk lagu pembuka, mari kita nyanyi lagu Bapa Selidiki Hatiku. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, Bapa selidiki hatiku. Sekarang kita minta Welna untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita semua lipat tangan dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertawaan di surga, terima kasih karena telah menjaga sertanya sahabat ini sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul sekali lagi untuk Sundown Worship. Teruskanlah penjagaanmu sepanjang kami melakukan aktiviti kami ini, dan jauhkan kami dari segala gangguan-gangguan yang tidak baik. Terima kasih karena senantiasa mendengar dan menjaga kami. Semuanya saya serahkan dalam nama Yesus yang akan bersama kami semua. Amin. Sekarang kita mempersilakan sahabat kita untuk mempersembahkan lagu special song. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku terjua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya
cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya, membuatku menang pada akhirnya. Terima kasih atas persembahan special song tadi. Sekarang kita mempersilakan penyampai renungan pada petang ini. Hai, selamat malam. Salam perkenalan, saya Rino Saitol dari Gereja SD Pinawantai. Dan terima kasih karena memberi peluang untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Dan tanpa membuang masa, mari kita teruskan kepada renungan kita pada hari ini. Dan tajuk yang saya akan bawa adalah kasih Tuhan kepada kita. Jadi saya akan memulakan renungan kita dengan membaca ayat di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 hingga 21. Di sini yang mengatakan ataupun menyatakan doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adalah ayat renungan kita pada hari ini. Dan saya ingin mengambil fokus di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 yang mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, kita lihat di sini, coba kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan maupun setiap tahun. Pernahkah kita terpikir tentang kasih Tuhan? Bahwa ia tidak pernah berubah. Sungguh kita tidak dapat mengira ataupun menghitung betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Banyak cerita tentang cinta kasih yang ada di dunia ini, namun semuanya itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat jauh berbeza dari kasih lainnya yang ada di dunia ini. Jadi, kenapa ia berbeza dengan kasih yang berada di dalam dunia ini? Yang pertama, kasih Tuhan itu tidak berubah. Artinya kasih Tuhan mengalir terus-menerus, tiada berhenti sampai selama-lamanya. Di dalam Mazmur pasal 117 ayat 2 mengatakan, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Kasih manusia bersifat sementara, mudah sekali berubah, sangat bergantung pada situasi dan keadaan. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan bagi. Yang seterusnya, kasih Tuhan itu sempurna. Artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh. Karena itu jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Namun ingatlah dan renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Di sini saya ingin bacakan satu ayat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang terakhir pula, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang bersyarat. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika tidak, kita pun tidak mau mengasihi. Namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita, dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Apapun juga yang ada di dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi melalui daripada pembelajaran kita pada hari ini, ataupun dalam renungan kita pada hari ini, kita pelajari bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Malahan kasih-Nya yang begitu besar pun tidak pernah berubah kepada kita. Ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadangkala kedukacitaan ataupun kesedihan membuatkan kita rasa seperti kita tidak dikasihi ataupun tidak diingini. Namun ingatlah satu perkara, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dengan ini saya ingin mengakhirkan renungan kita pada petang ini dengan menyampaikan satu message kepada para pendengar. Tuhan mengasihi Anda. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih. Sampai situ saja renungan kita pada petang ini. Tuhan memberkati. Thank you atas renungan sebentar tadi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup kita yang bertajuk Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah.
Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga yang penuh pengasih dan penuh penguasa, sekali lagi kami ingin mengucap syukur dan terima kasih. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau layak, Engkau pencipta segala sesuatu, Engkau punya langit dan bumi dan segala isinya. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin mohon ampun di atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang hari-hari yang lalu. Ampuni kami jika sekiranya kami telah menyakiti hati rakan kami ataupun orang yang terdekat dengan kami. Terlebih pada kerohanian kami ya Bapa. Ampuni kami jika sekiranya kami masih lagi suam-suam kuku ataupun gagal untuk menunjukkan identitas kami sebagai umat sisa. Tunjukkan kami kekurangan dan kelemahan kami agar kami dapat terus mengubah dan juga membentuk diri kami menjadi umat yang lebih baik, umat yang penurut, dan juga umat yang layak menerima curahan Roh Kudus pihak kedua kami. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Kami ingin memohon Roh Kudus-Mu untuk terus memimpin kami dalam kehidupan kami, dan juga beserta dengan kami di dalam setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada kuasa dan juga apa yang Kau boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih kepada kasih yang Kau telah curahkan kepada kami. Oleh karena kasih Engkau yang begitu besar kepada kami dapat mengungsikan kasih kepada orang sekeliling kami. Terima kasih karena Engkau tidak putus-putus untuk mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berubah, karena Engkau sentiasa mengasihi kami, tidak kira di mana, tidak kira apapun yang kami lakukan. Nah, kami mohon biarlah Engkau terus membimbing kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat terus menuruti jalan yang Engkau telah sediakan buat kami. Karena kami percaya itu adalah rencana-Mu, itu adalah kasih yang Engkau tunjukkan kepada kami. Mohon biarlah kami dapat terus merendahkan diri kami dan juga mematuhi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Bapa di syurga, sekali lagi kami mohon biarlah Engkau sentiasa mengingatkan kami, menyedarkan kami betapa Engkau begitu mengasihi kami, betapa Engkau benar-benar berusaha untuk menarik kami lebih dekat kepada Engkau. Itu semua karena Engkau mengasihi kami dan karena Engkau menginginkan kami untuk datang semula kepada Engkau. Bapa di syurga, sekali lagi kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau tidak putus-putus mendengar menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di syurga, kami percaya dan juga kami menerima kehangatan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Melalui doa ini kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih di atas jawabannya dan juga di atas pendengarannya. Kami percaya bahwa Engkau sentiasa mendengar, menjawab dan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, karena doa ini kami serahkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami semua. Amin.